Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mardani di Mardani Pasir. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini ya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada satu nikmat yang kita syukuri, ya maka Allah akan melipat gandakan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua kali, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini ya salah satu atau satu-satunya ya inspirator pemuda muslim ya, sebagai revolusioner muslim di kancah dunia. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ya, saya akan membahas tentang adanya masalah yang baru muncul baru-baru ini, yang mana sama bahayanya dengan penyebaran COVID-19 ya, virus COVID-19. Artinya ketika COVID ini mewabah, menyebar di Indonesia, ternyata semakin kesini, selain bertambah banyaknya pasien atau korban ya, baik dari PDP, kemudian yang positif, kemudian yang meninggal ya, selain jumlahnya yang semakin bertambah, ternyata ada satu hal yang muncul yang saya rasa ini sama bahayanya dengan penyebaran COVID-19, yaitu tingginya rasa egoisme ya, sehingga menghilangkan atau mematikan rasa kemanusiaan di beberapa daerah yang dialami masyarakat kita di Indonesia. Beberapa hari terakhir ya, saya melihat di live streaming di salah satu stasiun televisi ada berita ya, kita ini sudah posisi sedih sebenarnya, posisi sedih. Dokter sebagai garda terdepan banyak yang gugur, kemudian saudara-saudara kita juga banyak yang gugur karena terpapar COVID-19 ini. Kemudian muncullah tadi masalah yang saya katakan tadi, hilangnya rasa kemanusiaan. Di beberapa berita ya, yang terakhir yang saya lihat, di beberapa daerah adanya aksi penolakan terhadap korban ya, yang sudah meninggal ya, perawat maupun pasien ya, dan dokter yang meninggal, yang ditolak untuk dimakamkan di kampungnya sendiri, seperti itu. Nah, ini saya rasa kalau ini terus berlarut-larut, artinya masalah besar itu akan selalu beriringan dengan penyebaran COVID-19 ini. Saya kira ada beberapa faktor kemungkinan menurut saya yang menjadi penyebab kenapa itu bisa terjadi ya, seperti itu. Yang pertama, memang kita sebagai masyarakat biasa ya harus bisa membuka wawasan, artinya menerima penjelasan ya dari yang memang ahlinya, seperti itu. Misalkan gini, ada perawat ya atau petugas kesehatan datang ke rumah kita. Mereka mau memeriksakan kita ya, mau periksa apakah kita ini masuknya, kita kan masih OTG ya, statusnya OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini mau diperiksa apakah nanti bisa masuk ODP, apakah masuk nanti bisa PDP. Kemudian kita tidak mau ya, karena kita berpikir bahwasanya kalau kita didatangin orang yang tenaga medis, kita bisa dianggap sakit, seperti itu. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Hal-hal yang seperti ini ya, yang kita menutup diri daripada informasi-informasi, sehingga kita tidak tahu ya kondisi saudara yang meninggal itu, kemudian hubungannya dengan penyebaran COVID-19 ini ya. Sudah dijelaskan di beberapa stasiun televisi juga, dokter mengatakan bahwasanya apabila orang yang terpapar virus COVID-19 ini, ketika dia meninggal, maka virus itu secara perlahan juga akan mati. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, proses pemakaman atau penguburan
saudara kita yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 ini itu melalui proses-proses atau memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang sudah memang ditetapkan dari tim medis, mulai dari memandikan, membersihkan, tidak dimandikan mungkin ditayamumkan atau kemudian dibungkuskan, kemudian pakai plastik lagi, dibungkus lagi dengan yang memang tidak tembus air, kemudian dimasukkan ke dalam peti lagi, kemudian baru dikuburkan. Artinya ya, yang dipakai oleh mayit itu ya, yang dipakai oleh saudara kita yang meninggal itu lebih daripada protek ya, yang dianjurkan ke kita selama ini harus pakai masker gitu loh. Ya, sementara kita keluar rumah, kemudian berbelanja atau memang terpaksa harus keluar ya pakai masker gitu loh. Dan itu sudah bisa menjadi protek ya, salah satu cara menjadi protek penangkal penyebaran virus COVID-19 ini. Apalagi tadi yang diterapkan kepada saudara kita yang sudah meninggal. Ya, bayangkan aja ya, segala standar operasionalnya sudah dilaksanakan. Kemudian ketika meninggal yang terpapar COVID-19 ini juga virusnya berangsur-angsur akan punah, akan mati seperti itu. Artinya kemungkinan kecil, sangat kecil sekali, bahkan mungkin tidak bisa menyebarkan virus dia dalam kondisi meninggal kemudian dikuburkan seperti itu. Jadi mindset kita sebagai masyarakat ya harus sering-sering tanya kepada orang yang tahu, sehingga tidak meninggikan egosentrisme kita. Kenapa kok bisa egois seperti itu? Ya karena pertama memang kita harus menyadari beberapa daerah memang masyarakat ini panik dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Ya maka harus ada edukasi. Nah, ada yang sudah mengetahui, kita saling berbagi informasi seperti itu. Nah, kalau ini terus berlanjut, maka ini akan sama bahayanya dengan penyebaran COVID-19 seperti itu. Oke, misalkan nanti COVID-19 ini selesai ya, kita berharap lebih cepat lebih baik selesainya. Ada kesenjangan sosial yang terjadi. Dulu ketika COVID-19 keluarga saya tidak diterima ketika meninggal. Kemudian kita ketemu dengan masyarakat tersebut. Minta maaf memang mudah, ya kan? Bahkan memaafkan pun harus lebih dahulu, ya kan, dianjurkan oleh agama kita. Kita memaafkan. Tetapi kondisi sosialnya sudah berbeda. Ya. Ini yang harus kita hindari, ya. Harus kita pikirkan lagi kesadaran kita ya terhadap para dokter, perawat dan tenaga medis lainnya, bahkan pihak kepolisian dan TNI pun menjadi garda terdepan, apalagi dokter ya, dia memang berhadapan langsung dengan pasien yang terpapar COVID-19 ini ya. Mereka punya keluarga, mereka punya orang tua, mereka punya anak, mereka punya suami, mereka punya istri ya. Artinya mereka sudah memperjuangkan ya apa yang mereka punya gitu, dengan kekuatan keilmuan mereka yang mereka punya, ditambah lagi mengorbankan, meninggalkan orang yang mereka sayang di rumah. Dan ketika nauzubillah mereka meninggal karena terpapar COVID-19 ini ya, paling tidak kita bisa memberikan penghormatan kita terakhir kepada mereka seperti itu. Jadi tetap menerima, karena kita sudah tahu nih standar operasional di dalam proses pemakaman orang yang terpapar COVID-19 ini ya memang sudah ditentukan gitu. Dan kita harus yakin itu gitu. Dan mereka mempelajari itu dengan ilmu-ilmu yang tenaga medis yang kita tidak tahu gitu. Dan kita perlu membuka wawasan. Oh ternyata kalau orang yang terpapar COVID-19 kemudian meninggal, penguburannya sudah, pemakamannya sudah berbeda dengan yang lain caranya. Untuk apa? Untuk menghindari tadi penyebaran COVID-19 tersebut. Nah, ini yang saya yang ingin saya katakan, mengajak kepada semuanya ya, bahwasanya kita tidak menyadari lama-lama kalau ini terus berlanjut, ini akan menjadi masalah yang sangat besar seperti itu. Masalah yang sangat besar. Yang perlu kita lakukan sekarang, pertama, kita mengikuti himbauan pemerintah ya dalam rangka mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya, khususnya di daerah kita masing-masing ya. Nah, ada yang menarik kemarin di daerah saya di Kabupaten Pasir ya, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang mengikuti istimewa ulama di Goa ya,
dan klaster ini dihimbau untuk lapor kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui seberapa baik kondisi kesehatannya, seperti itu. Kemarin yang di Kecamatan Lengkali, kemudian ada juga yang di Tanah Grogot, ya. Ini yang pertama, ya, kita tidak boleh menghakimi dia, ya, tidak boleh menghakimi saudara kita ini yang memang mungkin dari tiga tahapan tes tersebut, ya. 3 tahapan tes tersebut, mungkin yang pertama dia positif, tapi tes yang swab itu, ya, dan yang PCR-nya belum dilakukan. Nah, yang kita lakukan supaya tidak terjadi lagi egosentrisme yang terjadi, penolakan dan lain sebagainya. Yang pertama, ya, kita harus menyadari penyakit itu datang bukan kita yang mau, ya, bukan kita yang mau. Yang kedua, saudara kita juga manusia, kita juga manusia. Tentu kita adalah masuk dalam golongan hamba yang lemah. Hamba yang lemah itu kita harus menyadari juga. Kita tidak boleh menghakimi dia bahwa dia penyakitan, wah ini berbahaya kalau balik ke rumah dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, ya. Paling pertama yang kita lakukan apa adalah berdoa, ya, berdoa memohon agar kita sendiri sehat dan saudara juga kita sehat, seperti itu. Ketika mereka dikarantina selama seminggu sampai dengan 2 minggu, ya, kita jangan sampai memberikan kabar-kabar berita yang bisa jadi itu meresahkan keluarganya, ya. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan, memberikan support dan lain sebagainya. Ada yang menarik kemarin di berita di Cimahi, ya, di perumahan, di salah satu perumahan ada yang terpapar positif, dia positif COVID-19, ya, tetapi dia karantina di rumah selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu, ya, orang perumahan itu bergantian urunan, ya, memberikan sarapan, ya, memberikan makanan 3 kali sehari. Dan ini kan luar biasa, ya. Artinya solidaritas, ya, yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang terpapar COVID-19 ini. Pertama, dia akan tumbuh di dalam dirinya itu rasa semangat, ya, semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat. Ternyata saya diterima oleh masyarakat dan dibantu, seperti itu. Nah, artinya ketika dia semangat untuk sehat, maka tubuh akan merespon, ya udah, ini kita harus sehat, seperti itu. Karena masyarakat hanya membantu, ya, apalagi ketika kita sehat, ya, tentu akan lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita jalankan di daerah kita masing-masing, tidak ada intimidasi, apalagi menyebarkan berita hoax, oh ini positif, wah nanti tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh tinggal di desa kita dan sebagainya, itu jangan, ya. Kita hilangkan semua rasa itu, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, saling support, saling mendukung, ya. Kemudian ada lagi berita yang baru saja, itu ada 2 anak kecil, ya, 2 anak kecil yang dia membongkar celengannya hanya untuk membeli masker, ya, masker atau APD, ya, alat pengaman diri untuk tenaga medis, seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang kecil kita lakukan bersama-sama, maka akan menjadi hal yang besar dan luar biasa sekali. Nah, maka jangan sampai bahaya daripada sifat egois ini, ya, matinya rasa kemanusiaan ini justru lebih besar dampaknya daripada penyebaran atau pemaparan COVID-19 di daerah kita masing-masing. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, maka dari itu saya selaku masyarakat biasa juga sama dengan kawan-kawan, ya, pengen, ya, mengajak bersama-sama. Kalau kita tidak bisa memberikan dengan harta, kemudian tidak bisa memberikan dengan barang, kita berikan doa dan support. Pertama kepada siapa? Pertama kepada diri kita dulu, ya. Kalau kita sudah semangat, ya, semangat untuk menjaga diri, artinya kita harus sehat dulu. Bagaimana kita memberikan semangat kepada orang lain supaya sehat kalau kita tidak sehat? Ikuti himbauan pemerintah, pakai masker, melakukan social distancing, kemudian personal distancing, ya, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, ya. Ada yang menarik tentang cuci tangan. Saya bertanya kepada orang tua saya pada tahun 90-an yang lalu, yang mana ada kebudayaan itu yang hilang sekarang.
Dulu di depan rumah orang tua itu, kakek-kakek kita zaman dulu, itu di depan rumah pasti ada yang namanya kendi atau jerigen yang berisi air. Setiap perpergian dari manapun, mereka pasti cuci tangan. Nah, kebudayaan itu mari kita lakukan lagi ya, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya ya, kita harus ketika tidak bisa memberikan support dengan barang, kemudian uang dan lain sebagainya, kita mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, keluarga kita, dan orang-orang yang memang terpapar COVID-19 ini, memberikan semangat ya, secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Dengan itu ya, ketika kita memaksimalkan melakukan social distancing di rumah aja, artinya semakin cepat lambat laun penyebaran COVID-19 ini semakin berkurang seperti itu. Lantas pertanyaannya begini, bagaimana kalau yang memang mereka bekerja kemudian harus, kalau tidak bekerja kemudian tidak makan, tidak dapat uang dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan kita diam di rumah mati kelaparan, kita keluar juga mati kena corona. Ya, artinya kan ada sebuah dilema seperti itu. Kalau saran dari saya untuk yang kerja, artinya kan kita sudah tahu di luar sana kita tidak menutup kemungkinan penyebaran COVID-19 itu kan banyak ya, mulai dari yang kita pegang, droplet, kemudian dari udara juga bahkan ada kasus juga yang dia positif memegang uang kembalian juga. Artinya yang sering yang kami lakukan di rumah saat ini sama istri saya, setiap dari manapun ya, baik pun cuma nyapu halaman pun kita cuci tangan, cuci kaki dengan sabun cuci tangan seperti itu. Nah, yang terpaksa keluar tadi ya seperti itu, sebelum pergi ke bekerja cuci tangan, kemudian pakai masker ya, kemudian nanti pulang ke rumah begitu lagi. Dan di luar berinteraksi kita harus melakukan ya personal distancing, kita harus menjaga jarak, kemudian memperhatikan apa yang kita pegang, dan jangan terlalu gampang memegang di area wajah, karena penyebaran melalui mata, dia masuk ke mata, saluran pernapasan dan mulut itu juga sangat cepat sekali ya, seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya katakan, ketika kita dalam keadaan sehat ya, maka kita memaksimalkan anjuran dari pemerintah, yaitu di rumah aja. Karena apabila kalau kita terpapar dengan COVID-19 ya, yang paling kita rindukan adalah satu, yaitu di rumah aja. Itu yang paling kita rindukan ketika kita masuk di rumah sakit ya. Semoga saya dan teman-teman semuanya, kita semuanya menjadi penyemangat bagi yang lain, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang berjuang, dokter, perawat dan lain sebagainya, relawan, mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara kita yang sudah terpapar positif maupun yang masih dalam survei ya, semoga aja itu bisa menjadi support kita ya, kita menyupport mereka, kita doakan mereka supaya cobaan ini cepat berakhir. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Nanti akan ada hal-hal menarik yang akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Ada pertanyaan begini ya, ketika mau bulan puasa, kita sudah berapa tahun menjalani puasa Ramadan, kira-kira puasa kita selama ini sudah betul atau belum ya, sudah sesuai dengan anjuran agama atau belum. Dan nanti kita akan bahas itu di video-video selanjutnya. Akan ada buku ya yang nanti kita bahas, puasaku sudah benar atau belum. Nah, ini nanti kita akan bedah buku ini ya, yang memang untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalau kita meningkatkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta apa saja termasuk minta kesehatan, perlindungan tadi dari COVID-19, itu insya Allah akan mudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, ud'uni astajib lakum ya, memintalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengampunkan
ya. Kapan kita pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah ini dalam rangka semangat menyambut Ramadan, pertama kita saling support ya, dalam konteks penyebaran COVID-19 ini, saling support, saling menjaga, bersatu ya melawan COVID-19 ini. Beri mereka yang berjuang itu dukungan ya, beri mereka support, beri mereka doa yang selalu terima mereka dalam kondisi apapun itu ya, karena tidak bisa dibayangkan kalau kita juga sakit kemudian ditolak oleh tenaga medis kan, itu luar biasa sekali seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan share video ini, dan untuk berlangganan silakan klik subscribe ya. Silakan bagikan video ini jika bermanfaat ya, dan apabila ada komentar-komentar silakan komen di bawah, dan silakan Anda usul kita mau bahas video apa di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Saya Mardani, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.